Halo, saya Nisa Nur Adila dengan NPM 235400077. Di sini saya sebagai guru. Halo, saya Indah Khairunisa dengan NPM 235400079. Di sini saya sebagai murid. Halo, perkenalkan nama saya Neha Yulia Sari dengan NPM 235400081. Saya di sini menjadi murid. Halo, perkenalkan saya Bidaya Putrijayani dengan NPM 235400090. Di sini saya sebagai murid. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan guru secara verbal yang meminta respon peserta didik. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Selanjutnya, tentang komponen-komponen yang termasuk dalam keterampilan dasar bertanya. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Supaya siswa dapat menjawab dengan tepat dalam mengajukan pertanyaan, guru perlu memberikan informasi-informasi yang menjadi acuan pertanyaan. Yang ketiga, pemusatan ke arah jawaban yang diminta. Pemusatan dapat dikerjakan dengan cara memberikan pertanyaan yang luas atau terbuka, yang kemudian mengubahnya menjadi pertanyaan yang sempit. Selanjutnya, yang keempat, pemindahan giliran menjawab, yaitu dapat dikerjakan dengan cara meminta siswa yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang sama. 5. Menyebarkan pertanyaan, yaitu dengan maksud tertentu, guru dapat melemparkan pertanyaan ke seluruh kelas kepada peserta didik tertentu, atau menyebarkan respon siswa kepada peserta didik yang lain. 6. Pemberian waktu berpikir. Dalam mengajukan pertanyaan, guru harus berdiam diri saat sebelum menunjukkan peserta didik merespon pertanyaannya. 7. Memberikan tuntunan. Bagi peserta didik yang mengalami kesukaran dalam menjawab pertanyaan, strategi pemberian tuntunan perlu dikerjakan. Strategi itu meliputi pengungkapan pertanyaan dengan bentuk atau cara yang lain, mengajukan pertanyaan yang lain yang lebih sederhana, atau mengulangi penjelasan sebelumnya. Selanjutnya ada komponen yang termasuk ke dalam keterampilan bertanya lanjutan, yaitu yang pertama, pengubahan tuntunan tingkat kognitif. Untuk pengembangan berpikir siswa perlu dilakukan pengubahan tuntunan tingkat kognitif pertanyaan. Yang kedua, urutan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan haruslah mempunyai urutan yang logis. Yang ketiga, melacak, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa yang berkaitan dengan jawaban yang dikemukakan. Dan yang terakhir, keterampilan mendorong terjadinya interaksi antara peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini gimana? Udah pada semangat belum? Sudah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang lebih dalam, hari ini kita akan membahas tentang pencemaran. Nah, sebelum itu Ibu Guru mau bertanya, tadi ada perubahan apa aja sih sebelum kalian berangkat yang ada di sekitar sekolah? Ayo, coba pikirkan. Saya Bu, Ayo, apa? di depan sekolah itu kan ada salokan, itu ada sampahnya banyak Bu. Nah, betul sekali. Selokan itu adalah salah satu tanda lingkungan tercemar, begitu ya anak-anak. Sekarang jika kita fokus pada lingkungan air, tanah, udara, sebutkan jenis apa aja sih yang ada di pencemaran? Coba Widya sebutkan. Pencemaran air, Bu. Nah, tepat sekali. Coba bagaimana kalau Indah? Pencemaran udara karena asap motor, Bu. Nah, betul sekali. Kalau orang lain yang membuang limbah ke tanah itu termasuk pencemaran. Saya tahu Bu, pencemaran tanah. Nah, betul sekali Neha. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu tentang jenis-jenisnya. Sekarang, apa yang terjadi jika ikan-ikan yang ada di dalam sungai terkena limbah pabrik? Ikannya bisa mati, Bu. Mengapa Vidya bisa berpikir seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sungai tersebut? Karena air tercemar, oksigennya jadi hilang, Bu. Nah, betul sekali. Sekarang, Indah, apakah kamu setuju dengan pendapat Vidya bahwa air beracun adalah penyebab utama? Atau ada pendapat yang lain? Setuju, Bu, tapi menurut saya bukan hanya ikannya yang mati, tetapi kita tidak bisa pakai airnya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan, jenis-jenisnya, sampai dampak bagi makhluk hidup. Nah, selanjutnya langkah apa sih yang paling sederhana untuk mencegah pencemaran di lingkungan sekolah, pencemaran tanah? Membuang sampah pada tempatnya Bu, sama memisahkan sampah plastik. Nah, luar biasa. Kalian hari ini itu sudah memahami konsep pencemaran ini dengan sangat baik. Oke anak-anak, diskusi kita hari ini sudah sangat luar biasa. Yeay, tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita sekarang. Kalian sudah berhasil mengidentifikasi bahwa
pencemaran baik air, udara maupun tanah bukan hanya sekedar teori di buku, tetapi masalah nyata yang ada di depan mata kita. Nah, ingat bumi ini adalah rumah kita. Jadi kita mencemarinya, kita sendiri yang akan rugi. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, mari kita berkomitmen. Nah, salah satu tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya itu adalah langkah besar untuk mencegah pencemaran tanah. Setuju anak-anak? Setuju, Bu. Bagus anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya silahkan amati titik pencemaran lingkungan yang ada di sekitar rumah kalian dan bagaimana solusinya. Baik, Ibu. Baik anak-anak, sampai jumpa besok, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.